Oke, selamat pagi menjelang siang di acara kita yang ke-31 di Ngebom, ngobrol enak bareng Om. Selamat siang menjelang sore teman-teman Ngebom. Selamat pagi menjelang sore kan siang dong. Iya, selamat pagi menjelang siang. Iya, selalu. Kita putih-putih. Yoi, kita Putih. Laskar Putih. Ada lagi nih, Laskar Pelangi. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Ya. Ini ada korelasi dengan narasumber kita. Betul. Dari Pulau 271T. Idi, apa tuh? Ada deh. Nih Tintau. 271T yang booming kemarin, Bro. Yoi, dengan judulnya apa, Om? Perjalanan seorang supir membuka jalur ekspedisi spesialis Bangka Belitung. Wih. Pasti teman-teman tahu Bangka Belitung tuh kepulauan ya. Kepulauan yang kaya akan timah. 271T. Langsung aja, Om. Langsung aja. Gua ngeri sedap. Kita langsung undang. Oke, kita langsung undang tamu kita hari ini di episode 31 dengan masih ganteng juga sih, walaupun sebenarnya udah lebih tua dari gua sama lu. Ini bisa dibilang apa ya? Rambutnya masih banyak daripada gua. Kalau orang tua necis itu apa namanya? Iya, masih gentle. Kalau cewek kan ani-ani. Iya. Kalau cowok berarti ini kayak om gitu loh, apa namanya, gadun. Oke. Datang Om Eko. Apa kabar, dari Om? PT SPE, Spesialis Bangka Belitung. Pengiriman Bangka Belitung, Om. Betul. SPE itu apaan, SPE? Nah, itu dia. Singkatan. Iya. SPE itu Saiku Putra Express. Putra Express. Nama anak kayaknya. Nama gue. Jadi namanya beliau ini adalah Pak Saiku. Tapi terkenal di dunia kita persilatan. Dunia persilatan dan dunia perekspedisi itu Om Eko. Karena mungkin Iku jadi Eko. Kadang-kadang keselip. Tapi mungkin Eko itu nama panggung kali ya. Iya, nama panggung. Anjir, ada panggungnya. Ada gadun. Berarti kalau dia dikenalnya Om Eko. Kalau kan kita tagline kita Om pasti bayar. Abang belum tentu bayar, Om. Kalau Om pasti bayar. Oke, Om, langsung aja, Om. Terima kasih sudah hadir di podcast kita ya, Om ya. Terima kasih banyak menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan Om yang luar biasa. Tadi kita culik ya. Culik Dadakan dangdut. Jadi kita culik. Om, lu ada ini ya, Om? Nggak ada. Ya udah ke kantor deh, ngapain? Pokoknya kantor dulu. Kan kurang ajar sih, kalau ada yang kantor dulu. Pagi kita tembak. Ayo kita ngobrol. Iya. Tapi alhamdulillah Om udah siap segala macam ya. Terima kasih banyak, Om. Ini kan gini ya. Kita korelasi dengan judul kita tadi bahwa seorang supir itu bisa menjadi seorang pengusaha, bahkan mengerucut ke spesialis gitu loh. Kayak dokter kan, dokter spesialis kan belajarnya mahal. Dokter spesialis jantung, ya kan, ginjal, penyakit dalam. Ya, spesialis deh. Ya, ada gitu, Om. Belajarnya sebenarnya awalnya dari mana, Om? Sampai bikin statement, gue pokoknya Pulau Bangka Belitung aja dari Jakarta, gak mau yang lain gitu loh. Belajarnya itu dengan berjalannya waktu aja. Dengan berjalannya waktu. Jadi historinya lah dari Om dari 0 km. Bawa mobil dulu. Driver, pilot. Ngirim ke Bangka Belitung. Terus sudah tahu jalurnya kan, sambil cari-cari order juga. Oke. Iya. Selang berapa tahun kan istilahnya ada order, kalau seandainya udah cukup satu mobil, berangkat. Kalau nggak cukup, tetap berangkat. Rugi dia tuh. Rugi. Itu mengawalinya. Iya. Tapi sebelum itu kan, Om, harusnya kan gini. Pernah nggak survei dulu? Batam ini pengiriman Bangka Belitung ini pengiriman dari Jakarta, loadnya sebulan sekian gitu. Ada analisa nggak dulu? Atau pokoknya gue jadi supir, gue jalanin aja. Tabrak dulu. Iya. Banyak loh teman-teman pengusaha sukses itu awalnya menabrak dulu. Nggak mikir dulu. Tapi pas begitu jalan baru dirapikan gitu. Hitung ruginya dulu. Bukan hitung untung. Hitung ruginya dulu. Ya paling nggak kita kalau bikin spesialis itu harus berani rugi dulu. Oh gitu ya. Ya, soalnya barangnya kan belum banyak. Iya. Sekolahnya berarti itu rugi itu sekolahnya ya.
Paling nggak 3 bulan lah. 3 bulan Tig- ruginya. 3 bulan ruginya. Rugi. Berarti satu truk itu misalnya satu truk atau satu unit atau mungkin pokoknya satu unit ya, satu mobil gitu. Itu nggak full pun tetap jalan. Tetap jalan. Soalnya kan kejar lead time. Customer juga kan pastinya nunggu nih barang harus datang Harus tanggal sekian. Oke. SLA-nya ya. Itu SLA ya. Jadi, Mau untung nggak mau untung pokoknya tetap jalan. Kalau jadwal kapalnya udah tiba harus jalan. Harus jalan. Harus jalan. mau nggak mau tuh ya. Iya, penuh nggak penuh jalan. Oke. Apalagi yang tujuan Belitung itu kan kapalnya seminggu cuma 2 kali. Seminggu cuma 2 kali. Iya. Penuh nggak penuh harus jalan. Itu kapal dari Jakarta langsung ke Bangka dulu atau ke Belitung dulu, Om? Kalau sekarang udah ada langsung, kalau dari Jakarta langsung ke Belitung, yang dari Jakarta juga langsung ke Bangka udah ada. Oh, terus emang kepisah gitu pulaunya ya? Beda pulau. Lumayan jauh pulau. Nah, itu kalau dari Bangka sendiri ada penyeberangan tuh? Ada juga. Oh, ada juga. juga. Tiap hari? Hampir setiap hari, tapi enggak setiap hari. Berapa jam dia tuh? Bisa 7-8 jam juga. 7-8 jam juga jauh penyeberangannya. berarti. Oh, dari Bangka ke Belitung itu ya. Jauh. Nah, kan gini. Kita tuh bersama nih. Mm-mm. Bangka Belitung itu kan salah satu kepulauannya eksotik juga ya. Betul. Pantainya juga luar biasa tuh. Pempeknya juga enak, Bro. Mie ayamnya juga enak. Mie ayam Bangka. Martabak Bangka juga ada. Martabak Bangka juga enak. Terang bulan. Iya, terang bulan. Nah, itu kan di situ kan tambang ya. Pulau tambang nikel ya. Banyak penduduk aja ya. Tambang timah ya. Tambang timah ya. Ya. Komoditi yang dikirim dari Jakarta tuh apakah spare part atau bahan pokok atau apa sih Om sebenarnya yang selama ini kebanyakan. Om menjalankan? Macam-macam itu, spare part, oli, ban gitu macam-macam lah. Itu dari sisi pertambangannya. Iya. Yang kebutuhan sehari-harinya? Kebutuhan sehari-hari kayaknya dia nggak lewat kita kayaknya. Dia lewat kapal kargo. Oh, lewat kapal kargo. kontainer Berarti kapal ya. kargo itu kontainer ya. Kalau Iya. Om kan roro ya. Jadi pakai on track Roro. gitu ya. Atau dia mungkin kalau untuk cari lewat Palembang mungkin. Kalau yang Iya, untuk ada itu. juga ya penyeberangan ya. Ada juga penyeberangan Palembang ya. Oke. Tuh, gue pengen tahu Om, lu ngawalinnya SP ini dari driver kan ya. Lu cek dulu tuh pulau. Lu buka jalur lah namanya. Jalur, ya. Buka jalur ke Bangka, terus ngawalin satu demi satu customer kan. Sampai di titik sekarang ya alhamdulillah kalau Alhamdulillah, ya. gue lihat SP itu udah banyak banget customer yang larinya ke SP, termasuk teman-teman ekspedisi juga Yap. larinya ke SP. Yap. Karena Nah, spesialis itu tadi iya, dan jadi konsistensi itu tadi. Mau komitmennya ada dia. barang nggak ada barang, truk gua tetap jalan gitu loh. Tapi sekarang pasti banyak barangnya. Dan pasti banyak, nggak satu dua, Alhamdulillah. nggak satu dua lagi gitu bro. Nah, untuk komitmen itu nih Om, rugi 3 bulan. Tuh lu pakai mobil sendiri apa gimana? Kebetulan saya pas rintis buka ekspedisi itu udah ada armada sendiri. Oh itu mobilnya driver mobil Ya. sendiri ya? Ya di drive sendiri. Enggak, udah pas buka perusahaan tuh udah mobil udah ada unit 4 gitu. 4 jot. Tapi sebelumnya kan mengawali dengan Iya. perihnya segala macam ya. Betul, kita bawa sendiri, dari bawa punya orang sampai punya armada sendiri. Pas unit udah 4 ya udahlah saya istirahat, cari muatan aja lah saya. Gitu. Jadi buka konsolidator. Tetap PCI juga. Iya. Persatuan Calo Calo Indonesia. Kumpulin. Karena gini loh bro, ya itu tadi yang namanya spesialis. Spesialis itu kan otomatis hanya melayani satu pulau, Iya. hanya melayani satu daerah. Iya, Nggak satu seperti kota yang lah. Palu Gada semua dilayanin gitu kan. Nah, itu kan konsolidator jadinya, Iya. mengumpulkan tadi PCI Persatuan Calo Lama, Indonesia, kumpulin lama. semua ekspedisi yang semua bisa diambil, kumpulin ayo ke sini dengan harga yang pasti oke, lalu bisa jual ke yang lain lagi. Betul. Itu berarti kan yang dibutuhkan adalah lootnya ya. Untuk mengumpulkan loot itu perlu waktu berapa lama Om? Apakah Om itu door to door ke teman-teman ekspedisi atau mungkin juga dengan Customer. digital marketing atau customer langsung? Sampai sekarang juga ada nama-nama brand motor terbesar di kita nih, itu sudah menjadi customer beliau gitu loh, Iya. yang untuk ke Pulau Bangka dan Belitung. Ya, jadi kita dapat misalkan Makassarnya Om, Batamnya. Terus
ada Bangka, ada, tapi kita udah pakai SPE. Oh ya udah gue bilang. Iya. Kita nggak ganggu. Iya seperti itu karena kan kita sama-sama tahu di dunia ini ya. Iya. Nah, jadi Kalau untuk itu sih ini apa? Mungkin karena pelayanan kita itu bagus, jadi mungkin iklannya itu dari kawan ke kawan juga. Yap. Oh dari Iya mulut betul dah. dari mulut ke mulut, Kayak dari customer get customer. Itu yang lebih ini. Kadang-kadang tuh yang mau belanja, umpamanya di Jakarta beli spare part apa, Pak, tolong dikirim ke ekspedisi ini ya. Oh udah ada tuh dari Dari Bangkanya. Bangkanya. Yang milih malah ya. Iya, atau dari Belitungnya. Nah, toko juga kadang-kadang simpan nomor kita. Ada orang mau belanja lagi ke Bangka, ini loh ekspedisinya. Oh dari situ kesinambungan Ya, tuh, gitu. Keren juga ya. Nyeles kayak gitu ya. Iya, karena ini konsisten itu tadi Iya, loh. karena spesialis tadi. Iya spesialis tadi kan tidak semua perusahaan-perusahaan logistik besar gitu ya. Itu punya spesialis kayak kita lah, kayak Om ini juga gitu loh. Bangka, Belitung, mungkin kita di mana 9 lokasi kita, beliau itu hanya Bangka, Belitung. Ya mungkin konsentrasinya akan lebih tinggi ke situ. Ya pasti plannya akan lebih bagus. Iya. Walaupun awalnya mengawali boncos saja gue jalan. Kan gitu kan. Sampai sekarang Om gudangnya ada di mana Om? Gudang, Catat teman-teman kalau mau ngirim ke Bangka Belitung ke beliau nih. gudang kalau di Jakarta Utara, Jakarta Utara, Jalan Ancol 8. Jalan Ancol 8. Iya. Di Oke. Bangka di dekat Pangkal Balam. Di Belitung juga ada di Tanjung Ada Pandan. di Tanjung Balam. Iya, Di Belitung juga ada. ada Ya, di Tanjung Pandan. Tanjung Pandan ya Belitung ya. Lu sendiri tuh orang Belitung apa orang Bangka? Om? Nah, kalau namanya Eko orang Jawa, tapi kalau namanya Iya. Saiku, gue juga nggak tahu. Ada Jepang-Jepangnya. Ada tuh. Jepang-Jepangnya. Gitu loh. Asli orang mana Om? Waduh, sebenarnya cuma rezekinya aja di Bangka Belitung. Iya. Aslinya tuh Sumsel. Sumatera Selatan, Palembang. 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 Ih, wong kita Ih, wong kita galuh. galuh. Iya. Kalau Kok bisa nyasar? Kalau kita wong kita gelo. Kok bisa nyasar ke Bangka? Tapi di sana ada saudara-saudara di Bangka. Ada. Oh, Tapi belum ada pos 2 di sana kan? cabang. Maksudnya itu. Cabang. Iya. 3 Bangka Belitung. Oh. Cabang. Siapa tahu Cabang, kan cabang. maksudnya. Ingat pos. Kalau pos tanda kutip artinya. Iya. Cabang ya. Cabang. Ya cabang bukan pos 1 pos 2. Ada tuh sendiri ya di Bangka sama Bangka Belitung ya. Ada cabang. Di Pangkal Pinang ada cabang, sama di Tanjung Pandan. Nah itu loh kata-kata Pangkal Pinang, Bangka itu gue kadang-kadang rancu. Pangkal Pinang sama Tanjung Pinang Jauh beda pulau. Iya, kan belakangnya Pinang doang. Iya. Ya kalau Pinang lu kan kau. sering Pinang. dengan Bismillah. Iya. Oh, itu juga ada tuh. Ada. Di Makassar juga ada. Makassar apa kalau ini? Pinrang. Oh Pinrang. Iya. Di Makassar Pinrang, bukan Pinang. Kalau Pinrang itu rambut dimerahin. Oh, Pirang. Oh, Pirang. Oke, dia udah ngawur lu. Nah, SP sendiri sekarang udah berkembang berapa tahun sih Om? Dari tahun berapa? 2018 ya. 2018. Oh, sama. Legalitasnya 2018. Legalitas 2018. Sama. Sama PT Perisai Cakrawala Indonesia. Sama. Dan sama SPE mungkin saudara kembar kali. Beda notaris. Notaris. 2018 sama 2018. kita. 2018 sampai dengan hari ini sekitar 2016 ya. 2026. 8 tahun ya. 8 tahun sudah. Pokoknya 10 tahun kita bikin acara Om. Bareng berarti. Perak. Ya, kalau apa? Abad 100 ya. Iya. Windu. Sewindu. Ya, sewindu. Dalam mengawali itu pertama kali 2018. Betul. Mengawali perusahaan itu udah ada bendera 2018. 2018 itu buka bendera. Buka bendera. Tapi rintisnya Sebelumnya ya. masih sebelumnya. Sebelumnya itu merintisnya udah lama lah ya. Sekitar 2008 2009. Iya, biasanya kalau mendapatkan sesuatu dengan susah itu kan awet. Tapi kalau dengan mudah itu paling 1 malam. Yoi. Iya. Ada lagunya tuh. Cinta 1 malam.
Gitu. 2018 itu berarti Om single victor atau ini ada Rekan bisnis, partner iya, rekan partner. bisnis yang lain Single Peter sampai dengan sekarang. keluarga ya berarti ya. Enggak, sampai sekarang. Single victor. Iya. Single victor. Enak, Bro. Duitnya nggak kemana-mana itu. Bukan gue bilang. Hmm. Gue yakin nih, Bro. Pusingnya sendiri. Pusing sendiri, Ya, ini itu sendiri. Ini kalau nggak salah nih rekening BCA cuma buat rekening bank-bank itu cuma buat ini aja, cuma keren-kerenan. Iya. Di bawah bantal yang banyak. Oke. Jadi 2018 itu mulai bener-bener. Tapi kan gini Om, sorry. Memang dari 2018 tuh gue nggak mau apa-apa selain Pulau Bangka Belitung tujuannya, atau mungkin masih menerima yang lain? Tuh sampai sekarang belum sih. Sampai sekarang belum. Bangka Belitung aja. Khusus. Om ini setia ya. Jadi kalau seandainya ada barang-barang di luar Bangka Belitung tuh paling saya kasih nomor teman-teman aja. Iya kemarin juga nomor Iya, kita umpamanya, juga dari beliau. Kemana nih? Ke Tanjung Pinang. Tuh Pak Yudi loh sono. Ada Om Yudi juga. Halo Om Yudi. Kapan-kapan kesini ya, Om. Kapan-kapan sini Om Yudi. Spesialis Tanjung Pinang. Pulau Bintan. Pulau Bintan ya. Itu kabahnya kubahnya gue yang ngirim tuh Pulau Bintan Masjid Agung. Masjid Agung ya. Di Bintan ada Masjid Agung. Kubahnya gue yang ngirim. Jadi secara nggak langsung gue dapat pahala juga kan. Iya. Tapi gue setiap malam sih selalu ngeliat bintang di langit. Nah, urusannya apa? Bintang di langit. Jadi kita Om kembali ke segmen 2. Iya. Ke segmen 2. Jadi karena konsisten itu tadi ya Om ya. Kalau misalnya kan berani nolak, Pak kirim ke Batam, Pak kirim ke Tarakan Gorontalo. Om berani tolak, oh tidak gitu. Saya nggak ke situ, atau saya referensikan ke Pak Imam sama Pak Jaka. Iya, paling kan kadang-kadang tuh kalau lagi waktu santai paling ya ke sini. Kalau saya lagi atau nyetir apa nggak bisa udah langsung aja. Oh gitu ya. Oke. Kalau lagi santai, bisa nih ke teman Nggak saya boleh, aja. besok kalau ada area PCI ke PCI gitu. Siap. Kemana nih, Makassar atau Pontianak? PCI aja ya. Iya. Oh, jadi konsisten berani nolak kata nggak bisa ya Om ya. Bisa. Kadang-kadang ada yang ngeyel. Kenapa sih Pak nggak bisa? Iya. Baru kita jawab, saya itu kan spesialisnya Bangka Belitung. Nggak bisa kemana-mana lagi. Gitu ya. Tapi di perjalanan SPI sendiri itu dari legalitas berdiri dari 2018, ada nggak sih kendala-kendala yang Om rasain? Entah itu amit-amit ya Om, pernah kelaka, segala preman itu kan di bidang kita kan pasti tuh ya. Customer yang udah ngirim nggak bayar ya kan, yang kayak gitu-gitu tuh ada itu. Kita ngerasain juga. Sering kali yang begitu, laka, mobil trouble, barang telat, customer komplain. Ada juga baru-baru ini kita ada komplain cukup besar, tapi kita nggak perlu sebut brandnya. Iya, oke, nggak apa-apa. Bertanggung jawab. Iya. Kita ganti. Kita ganti. Cuman kita minta waktu. Iya, pastilah ada negosiasi di situ. Dikabulin, sekarang udah selesai. Iya, pastilah ada negosiasi di situ kan ya. Sama kan, kita juga kayak gitu kan. Sama sih Om. Di Yang dunia penting, kita itu kan namanya juga hidup di jalan ya. Hidup di jalan, hidup di langit juga, di udara juga. Tabrakan. Iya, pasti intinya gini loh. Resiko itu pasti lebih besar dibanding kita hanya jualan bubur. Jualan bubur kalau nggak laku Masih. basi. Ini lebih besar lah bro. Basi toh nggak kita harus bayar ke orang. Iya. Gitu. Toko kelontong sih lebih bener nih. Toko kelontong. Toko pasir sama batu. Gak ada basinya. Material. Iya material. Halo kok material. Jadi komplainan atau laka itu udah pernah jalanin ya. Yang paling gila nih kayaknya gue udah capek lah. Gue mau tutup aja deh kalau kayak gini. Ada nggak pikiran kayak gitu? Di tahun berapa itu? Ada pernah misalnya udah speechless lah. Iya. Ya udah speechless, udah ini banyak masalah, tagihan macet ya kan. Iya. Segala macem gitu. Alhamdulillah sih masih semangat terus. Semangat terus kan. Semangat terus. Tapi belum pernah ada kata patah. Pernah lah. Apa? Down lah. Pernah ya. Gila nih. Iya, kadang-kadang ada juga rasa jenuh. Hmm. Udah tinggal
Kalau lagi jenuh, bete banget itu saya kadang-kadang tuh sewa kamar hotel, matiin handphone, udah tidur. Oh gitu. Jalan keluarnya Dan keluar udah. Berarti matiin refresh, handphone. refresh handphone, otak ya. Sewa Hmm. kamar hotel sendiri. Oh, iya. Sewa kamar hotel sendiri kan? Iya, mau sendiri mau berdua. Sendiri. Lu maunya berdua. Refresh berdua, Pak. Matiin handphone, tidur. Itu refresh tuh langsung Om ya. Langsung refresh gitu ya, matiin dan segala macam. Walaupun nanti pas begitu dinyalain lagi sampai 1000 WA gitu kan. Itu pernah terjadi juga. Setengah hari aja kan sakit lah. Nggak mau respon dulu karena memang sakit banget. Pas kita buka handphone 600 WA yang belum itu. Bahkan dari grup lagi. Banyak dari grup lagi. Ngetek semua lagi. Ngetek semua ya, akeong semua Om. Akeong semua. Pasti kalau udah ngetek itu pasti ada masalah serius atau ada informasi penting kan. Iya. Bukain dulu. Ini nggak ada yang nggak akeong, semua akeong semua. Aduh. Nah itu memang benar-benar bisa merefresh kita ya. Ya kalau saya Kalau Om seperti itu. Kalau ya. lu gimana Om? Gue sih belum pernah sih ya. Cuma kalau memang sakit bener-bener gue nggak bisa pegang handphone ya, baru nggak bisa pegang. Tapi kalau masih nyawa di kandung badan gitu kan, mau gini ada masalah ya udah gue lari. Ya gue hadapin kan gitu. diminum kopi ya? Ayo langsung sambil aja. Kopi Om kirim. Kopi Om kirim. Ini dari teman-teman dia yang giling sendiri. Digiling sendiri, diaduk sendiri. Tapi airnya nggak matang gue yakin nih. Matang bro. Oke. Kalau nggak matang timbul dia kopinya. Tumben udah beneran. Dari tahun 2018 Betul. sampai dengan tahun 2026 ada nggak masalah-masalah yang membuat Om itu bukan menyerah, tapi kayaknya gua harus pindah ke jalur lain gitu. Pernah kepikiran nggak? Alhamdulillah belum pernah sampai saat ini. Konsisten banget Om ini. Dia kan dia orang Palembang, mau buka Palembang gitu. Iya. Buka Palembang. Misalnya Jakarta Palembang gitu. Justru kita kayaknya nggak bisa itu. Nggak paham juga harganya. Orang Palembang, orang sana nggak tahu sana ya, kayak kita nih orang Tegal sama orang Solo, tapi nggak punya jalur khusus Jakarta Tegal Jakarta Solo. Nah, lo suruh jualan ke sana bisa nggak? Nggak bisa. Memang kita sudah awalnya sudah komitmen harus ke sini ya, kita harus setia gitu ya. Tapi impactnya gini Om, kalau kita lihat polanya. Teman-teman yang konsisten dengan jalurnya, iya, itu biasanya karena berkomitmen ya, itu biasanya akan mudah untuk akan mudah untuk dikenal sama orang-orang yang customer kita yang memang punya jalur ke situ gitu. Betul nggak sih? Betul. Dan juga kalau kita udah punya jalur khusus itu kan istilahnya jalurnya udah kebuka, baik pun di link di pelayaran, gitu, di untuk handlingnya anak-anaknya kan udah tahu semua, ini barang kesini. Jadi nggak effortnya nggak nambah ya, udah seperti itu aja. Mudah gitu. Lebih mudah handlingnya. Kalau ada isu lebih mudah handlingnya. Ini dari mana? Berbeda dengan kalau misalnya semua nih ada 30-50 destinasi semua, itu kan berbagai orang yang harus kita manage ya, berbagai tim yang harus kita manage, itu akan lebih sulit ya. Tuh begitu teman-teman. Satu aja, jangan 2 atau 3. Satu rungkat. Kayak temen gua rungkat kalau ada 2 atau 3 atau 4. Iya, rungkat. Lu bilang Adil, versi siapa? Kok ke situ larinya? Ini spesialis. Iya, maksud gue itu. Jangan banyak spesialis. Biar nggak multi effort lah. Handlingnya lebih enak kalau ada isu dan segala macam gitu. Om, setelah menjalani dunia spesialis ini Om, ya kan? Setelah menjalani dunia spesialis ini selama sampai dengan 2026 ya, itu kan lebih dari 8 tahun segala macam.
apa yang dapat Om nikmati sekarang? Ada hikmahnya atau ini? Yang pasti anak gede-gede Om. Biar kuliah Yang bisa. selesai. Kan Alhamdulillah. gue lihat loh gitu loh. Oh, iya. Kan kami kita sering komunikasi ya Om ya. Mungkin dulu saya nggak ngelihat berjuangnya beliau, tapi sekarang itu santai. Oh begini iya, oh begini iya. Karena apa? Beliau udah tahu handlingnya. Iya. Tapi begini udah aman. Nah itu yang gue tuh kadang-kadang resepnya apa sih gitu kan? Yang didapat seperti apa sih? Walaupun cuma satu tujuan gitu loh. Udah nyaman sih udah berjalan soalnya kan. Udah berjalan, alhamdulillah. Berarti tim udah autopilot dong? Iya, udah ngerti semua tim-tim. Udah paham gitu istilahnya. Oh barang ini tujuan ke sini. Harus bagaimana? Apa perlu di packing, apa enggak gitu. Terus udah tahu jadwal kapal umpamanya mereka kejar muat biar nggak ketinggalan kapal. Oke, berarti udah autopilot. Autopilot serius, udah enak banget sebagai owner, sebagai founder, sebagai pemilik. Kalau kondisi begitu tinggal ya itu tadi, mau matiin handphone 2 hari juga aman bro. Iya. Wih, belum bisa bro. Matiin sehari udah aman tuh. Udah jalan sendiri taktuk karena ya itu tadi, karena kebiasaan ya kan, karena kebiasaan ya udah nggak perlu diperintah lagi. Apalagi kan Pulau Bangka, Pulau Belitung itu kan mungkin nggak sebesar pulau-pulau yang lain ya. Jadi tujuannya itu nanti bisa berulang. Oh ini, oh yang kemarin ya. Oh ini yang kemarin ya. Karakter penerima itu kan beda-beda. Betul. Karakter penerima beda-beda. Jadi ya kayaknya lebih settle aja sih bro. Ya, itu jadi jadi parameter kita kali ya. Jadi parameter kita juga. Nah, gue sih tahu Om Eko tuh udah lama Om. Kita kenal pas di IPCN ya Om. Iya betul. Itu zaman-zaman wah pengusaha kumpul semua. Om Eko yang paling gue perhatiin, yang paling santuy lah. Pas gue tanya, Om spesialis mana? Spesialis kirim kargo di mana? Di Ancol bro. Om biasa ngirim kemana Om? Bangka aja. Hah? Bangka doang. Palembang nggak bisa. Enggak, Bangka aja udah kata dia. Udah gue nggak ngirimin, gue kirim aja Bangka sama Belitung aja. Lah itu. Gue bilang ada kayak gini modelnya. Gue bilang. Tapi pas gue main ke kantornya, iya emang dia Bangka aja. Ada mungkin barang-barang customer yang udah berjalan lama sama dia yang dia bantu ya handlingnya. Mau kirim ke Sulawesi atau ke Banjar atau ke Medan ya Om ya. Ya. Kadang-kadang ada juga yang nitip umpamanya dia ngirim ke Bangka, ada ke Palembang umpamanya, Pak ada ke Palembang nitip ya nanti diambil. Oh ya nggak apa-apa. Palembang kan tinggal toko sebelah tuh. Lempar. Kan udah ada ekspedisinya. Sebelah kalau mau sebelah nggak apa-apa itu aman tuh. Iya paling tinggal drop aja, mungkin ada Palembang, ada Medan segala macam ya sudah, kalau nitip aja. Daripada nanti mungkin sopirnya mondar-mandir ke sana sini kan. Lebih baik nanti diambil di SPE aja kan. Betul. Gitu. Oke. Om, pendekatan ke customer, approach-nya ke customer karena cuma satu tujuan, satu ya spesialisasi lah ya, spesialis Bangka Belitung, itu lebih sulit lebih mudah? Kan customer itu ada yang gue mau ngirim ke sini gitu, mengarahkan gue pokoknya Batam aja, Bangka aja loh gitu. Jadi gini customer itu kalau udah nyaman sama kita, kadang-kadang itu maksa dia minta kiriman tujuan lain tuh maunya lewat kita. Iya. Umpamanya cara ngatasinnya, cara nolaknya lah. Kadang-kadang ini nggak apa-apa bapak mau kirim ke tempat lain tapi saya lewat bapak aja gitu. Oh, ada yang pintu. begitu. Ada yang gitu. Satu pintu. Tapi om terima juga? Terima, cuman kan digeser aja. Geser ke sebelah itu ya. Iya. Saya bilang nggak apa-apa sih kalau mau lewat kita, tapi kan mau pembayaran langsung ke sana nggak apa-apa. Saya bilang pokoknya tanda terimanya maunya kita aja, jadi SPE. komunikasinya lebih gampang gitu, atau pintu mungkin ya. Ya begitu.
Kadang-kadang ada yang Bangka Bengkulu mamanya. Begitu juga. Saya bilang, Bengkulu juga ada "Iya, jadi. langsung aja ke sono. Ke kawan saya tuh Bengkulu." Iya. Oke. Ada tuh spesialis Bengkulu aja. Ada salah satu Bengkulu. Halo, Om Edo, Om Edo, terus si siapa ya? Telaga Biru, Telaga Biru. Om Adit. Mm. Udah. Ada. Memang konsistensi itu yang memudahkan untuk handling sih sebenarnya. Dan pasarnya tuh pasti kebentuk sendiri Om. Yang dari dia bilang dari toko nyimpan, terus dari pengirim yang di daerah nunjuk si ekspedisi itu. Yap. Itu jadi market akhirnya. Iya, jadi tadi kan Kegulung-gulung. sampai maksa segala macam kan. Jadi untuk menjaga servisnya Om, Iya. ya kan? Itu kuncinya apa Om? Komitmen Komitmen ya. komitmen dari waktu, dari ongkir juga mungkin kita harus fleksibel juga. Iya. Seandainya memang tarif kita sekian, tapi Pak ini barang saya banyak, bisa dinego. Nah, itu kuncinya juga Kuncinya tuh. di situ ya. Negosiasi juga ya. Negosiasi juga. Oke. Apa? Harus komitmen lah istilahnya. Kalau barang itu telat harus kita kasih tahu dulu. Kadang-kadang kan di akhir tahun cuaca buruk. Yap. Nah itu kan banyak kan barang-barang itu mungkin telat. Jadi kita kasih tahu dulu. Kapal pasti juga akan nunggu. Iya. Kapal ngedok ya. Jadi kita kasih tahu ke Samar, Pak, Bu, ini mungkin pengiriman agak telat dikarenakan cuaca buruk atau ada kapal ngedok. Kita kasih tahu sebelumnya. Kalau kata mereka, ya udah Pak, nggak apa-apa, kita terima. Kalau kata barang saya mau urgent, ya silakan kalau mau cari tempat lain atau mau diudarain. Jadi kasih solusi juga selain Tapi pengiriman. udara pun bisa ini, walaupun yang penting Pulau Bangka dan Belitung. Enggak. Oh. Jadi darat aja. Apa enggak? Jadi Lu kalau bisa. udara kita rekomendasi lagi Toko sebelah. Toko sebelah. teman kita itu. Jadi gini sebenarnya, memberikan rezeki ke teman-teman juga akhirnya apa? Hikmahnya ada. Iya. Betul. Jadi Walaupun gue bilang pasar kebentuk sendiri nanti. Iya. Pasarnya kan Jadi udah banyak bentuk juga sendiri. teman-teman yang berbagi nomor kita juga. Oh. Pak Eko saya mau kirim barang, dapat nomor Pak Eko dari si A gitu. Oh iya Bu, ini teman saya mau kirim barang gitu. Mungkin karena kita sering kasih nomor Dia ya. feedback dong. Iya. Jadi ekosistem itu yang selama 8 tahun ini terbentuk secara otomatis ya Om ya. Oke. Clear sih sebenarnya, komitmen itu harus memang Servis dijaga, servis, komitmen. Saya juga belum pernah sih. Kita juga belum pernah kan ada juga kita udah spesialis mana gitu kan. Kita dipaksa. Pokoknya saya maunya pakai PJI, mau ke Bangka, Belitung, aja kita kasih ke beliau kan. Ke beliau kan. Ya itu sama Om. Oh iya, pasti ada customer begitu kan? Kami sebenarnya bukan itu. Karena customer saya sendiri, kita sendiri ya. Enggak, pakai PCI aja Om. Nanti tracking segala macam ke PCI, ya mau tidak mau kita lepas ke Om juga gitu. Nah itu selama ini juga komitmennya bagus. Belum pernah ada, karena belum pernah ada delay segala macam. Oke lah, delay itu sejam 2 jam mungkin gitu ya. Gitu sih. Jam 2 jam. Sehari 2 Sehari. Kan di depan yang lain gitu. Enggak. Kan. Ada kok kalau tadi bilang kapal ngedok atau cuaca buruk. ya. Apalagi pas lebaran Om ya. Iya. Wih, itu lebaran tuh hektik banget. Om, dapat tiket nggak? Aduh, kayaknya gue cuma dapat sekian 2 mobil doang deh. Sedangkan barang harus berangkat tuh ya, ada 10 mobil ya kan. Gue berangkatin yang kemarin-kemarin dulu bro, barang lu nanti ya. Waduh, gue bilang. Karena ya gitu. Lebaran, ya momen lebaran atau momen-momen Libur hari panjang raya, lah, libur ya. panjang itu semua ekspedisi pasti akan berdampak. Akan berdampak itu. Karena overload, barang juga mereka akan pakai di lebaran. Bersamaan juga dengan passenger orang nyebrang ke pulau-pulau tersebut. Itu katanya juga ngalamin sih sebenarnya. Itu kalau udah dekat-dekat lebaran gitu, semua asal ngirim barang, Pak, saya mau cepat. Kalau bisa barang gue nyampe duluan baru gue gitu. Sebelum lebaran ya, tiba ya. Ya gitulah. Oke Om, kita ke Om ini sebenarnya apa namanya, kan
kita mengelola stres juga ya. Mengelola stres juga. Hmm. Apalagi dengan kita nih ekspedisi nggak stres. Pasti Mengelola stres. satu masalah selesai 10 masalah nongol. Iya, sebagai pengusaha ekspedisi seperti itu. Untuk mengelola stres sendiri, Om. Mengelola stres sendiri itu, Om itu jauh rumahnya dari kantor apa lebih dekat? Dekat sih rumah. Di Ancol juga. Di Mayoran. Kemayoran. Ya. Lebih dekat ya. Kan kalau kadang-kadang kita gini, Om. Ini kejadian juga baru kemarin juga kan. Kita lagi banyak hektik segala macam, gue di tol. Begini aja samping gue ibu negara tuh. Handphone gue diambil, set. Nyawa kita lebih penting. Tapi ini kerjaan penting juga. Tapi kalau lu mati, kita mati, kerjaan itu nggak jadi duit. Ya udah, gue anteng aja sampai rumah begut aja, bro. Nah itu kan mengelola stres juga ya. Tapi itu memang impactnya ada, Om. Rumah jauh akhirnya gitu, rumah deket. Lebih enakan dekat sih. Soalnya handphone ini kan kadang berbunyi terus ya. Oh iya. Nggak ada handphone kita tuh nggak bunyi. Kadang-kadang yang kiri, awas kan. Awas yang kiri kan. Umpamanya kan ada ibu negara kiri kan. Kita lagi nyetir kan. Nanti aja kenapa sih? Ini penting. Duit. Awas depan. Sekarang ini ada berapa unit, Om? Udah banyak juga. Untuk melayani itu aja. Unit mungkin sekitar 40-an. 40 untuk Batam untuk Bangka Belitung aja. Move-nya. Iya. Kalau di cabang kan buat delivery. Buat delivery aja ya, ada cabang lagi, Bangka dan Belitung ya. Buat pick up sini ada lagi gitu. Pengelolaannya dari keluarga atau orang lain? Campur. Iya, campur. Karyawan gitu ya. Karyawan campur ya. Karyawan campur. Cara manage-nya langsung ke top level ke Om kalau ada isu, atau di situ ada tier-tier manajerialnya. Ada kepala cabang, ada manajer, ada supervisor, ada leader gitu. Ada. Om udah bentuk seperti itu. Iya. Kalau misalnya nih, Om. Om misalnya nih pasti nanti umroh atau naik haji gitu. Lepas itu bisa udah autopilot. Sebenarnya bisa. Cuman dikarenakan kadang-kadang Om ini kan orang biasa, sibuk. Kalau nggak ngelihat orang kerja itu kan kayaknya nggak nyaman gitu. Lihat aja gitu. Sudah seperti itu loh. Jadi semangatnya nongol tuh ngelihat anak-anak ngangkat barang. Wah, keren. Iya, seperti itu memang. Kita juga seperti itu. Kita hari Sabtu kan biasanya libur. Biasanya kita buat di rumah lah istirahat. Ya. Cuma tadi Sabtu walaupun datang jam 12, jam 11 atau jam 1, itu ada semangat aja, Om. Iya. Pas betul ngeliat gudang, ngeliat anak-anak, udah walaupun di sini cak toilet, ngerokok di depan, di samping empang, itu ada kepuasan tersendiri. Dan di situ kita bisa ngobrol juga, karena kan Sabtu juga agak landai ya. Landai itu kita juga ngobrol sama teman-teman yang di bawah. Om juga pernah nggak melakukan itu agar sinergi antara top level dan bottom level itu terjaga? Iya, saya nggak ada batas sih. Nggak ada batas. Tapi kalau untuk komplain ke anak-anak itu baru komplain nggak berani kalau langsung ke anak-anak, paling ke atasannya. Iya, karena memang tier kontrolnya harus benar-benar terjaga. Jadi kalau misalnya ada isu apa yang salah bukan anak buah. Jadi leadernya kita tarik gitu kan. Ya. Nanti biar leadernya tuh nanti yang ke bawah. Jangan sampai ke bottomnya langsung. Itu tarik, gamparin, paku. Enggak ya? Gak boleh. Iya. Jadi gitu ya, Om ya. Sampai ke situ ya. Jadi ada tier kontrol segala macam. Tapi kalau ngobrol biasa sampai ke bawah pun aman ya. Aman. Oke ya. Humble dia. Iya, memang iya humble banget. Kita pernah ke Sentul bareng ya, humble banget kan. Udah pada makan belum? Makan dulu. Udah pada makan belum? Belum, Pak. Bodoh. gitu. Oke. Selain barang-barang kecil, Om. Selain barang-barang kecil kayak retail kecil-kecil 10 kilo, 100 kilo gitu. Emang main 10 kilo? Enggak, kecil-kecil kan ada. Kan kargo itu kan kecil-kecil ada dia. Minimnya ada kan. Minim berapa kalau SPI? 100 kilo. Iya, benar 100 kilo. Nah, itu ada itu enggak, Om? Alat berat misalnya. Ada melayani juga alat berat untuk area sana. Oh, pengiriman alat berat. Iya. Bisa.
Bisa juga tuh pengiriman alat berat bisa. Bisa. Iya kan, kayak besi berat tuh bisa. Bisa. Kayak Konstruksi. ekskavator, konstruksi, bukan hanya kargo-kargo yang 100 kilo, 200 kilo ya. Berarti berbentuk unit gitu bisa. Bisa. Bisa ya. Sekarang ini kan lagi ngelayanin pembangunan untuk sekolah. Dari kita kan ada perkumpulan ya, ada perkumpulan pengusaha. Berarti sama beliau sama kita ini sama-sama di IPCN. Sama-sama di IPCN. Ya, teman-teman di IPCN berarti Om Eko ini juga di IPCN loh. Selalu hadir. Selalu hadir beliau ini. Mau ada acara, mau Wah, ada nggak ada acara, hadir di sumbangan, mana hadirnya ya. kalau nggak ada acara? Enggak, mau sumbangan, dia itu aktif. Ya itulah Sedekahnya. sedekahnya Wih, luar biasa juga. Ya gitu sih. Konkretnya manfaatnya juga pasti ada dong Om. Iya. Untuk networking IPCN ya, Ikatan Pengusaha Kargo Nusantara, IPCN itu. Jadi ada perkumpulan itu juga menunjang bisnis kita nggak sih Om? Menunjang ya, menunjang ya, karena mindsetnya ya, networking juga sih sebenarnya. Nanti kalau ada isu-isu apa dari grup IPCN itu di share ke. Tapi sayang lagi vakum ya. Bukan vakum. Mungkin lagi slow down. Iya lagi slow karena mungkin lagi mengejar target masing-masing ya kayak kita kan. Tapi dulu tuh Om serius IPCN kumpul semua. Om Eko pasti datang. Kompak banget. Kemana? Lu bayangin dari sekian puluh perusahaan ekspedisi dan di dalamnya semua owner. Ya bukan kan, ya IPCN kepala kan cabang, memang bukan wakil direktur, nggak ada tuh Om ya, rata-rata owner. Namanya juga Ikatan Pengusaha Kargo, kan bukan Ikatan Wakil Direktur. Tapi ya gitu, di IPCN mindset kita jadi pengusaha dapat. Iya. Mau belajar jadi pengusaha dapat. Iya. Jadi kita duduk sama rata. Lu mau lu mau kantor lu di ruko, mau kantor lu di 3x4 atau di container office. Yang penting owner. Iya, yang penting owner. Lu yang punya di situ. Iya. Nah itu tuh yang awalnya ya kita berpikir gue ketemu ini yang buset gudang aja barang semua kan kirimannya. Ini nggak canggung, ngobrol aja gitu. Ya iyalah, seperti itulah. Kalau kita berbicara owner to owner tuh akan lebih konklusinya lebih dapat daripada nanti disampaikan ke atasannya. Nah, itu kan masih ambigu. Lagi ini nggak bisa nih aturannya gini-gini. Udah. Kita aja tabrak dulu, mau usaha tabrak aja dulu, mau nyemplung lah gitu kan. Tapi setelah jalan baru kita beresin. Jadi memang begitu Om. Banyak pengusaha-pengusaha yang kita undang di sini, beliau-beliau itu juga nggak tahu Om, nggak ada rencana, gue tabrak dulu. Nggak akan jalan-jalan. Kalau kami ibu-ibu, bapak-bapak tabrak dulu. Jalan-jalan dulu, tapi ya alhamdulillah seperti ini. Tabrak rugi. Tapi dari rugi itu kita belajar bagaimana tabrak lagi, woi cuan. Ya. Jadi perbedaan menghitung dulu sebelum kita memulai sama memulai dulu baru menghitung. Teori dan praktek. Kita praktek dulu baru teori. Kalau yang pinter-pinter kan teori dulu. Ya hasilnya sih mungkin 60-40 lah. Iya, jadi buat teman-teman ngebomers juga yang memulai usaha, ya kalian boleh memplanning juga bisa. Iya, wajib membuat juga teori bagaimana nanti menganalisa ini project ini akan untung atau tidak itu boleh. Iya kan? Boleh, tapi paling tidak dimulai saja dulu. Nah, kalau nggak dimulai cuma teman-teman menghitung, ya hitungan itu tidak hanya menjadi angka, bukan menjadi cuan. Betul. Gitu. Betul nggak? Betul. Jadi ada persepsi gini Om. Ada orang yang memulai usaha dengan cara berhitungnya berantakan, tapi dia sustain. Ada juga yang jalanin perusahaan nggak berhitung, tapi ujungnya berantakan. Nah, ada dua pengusaha ini tuh yang kebanyakan yang gue lihat tabrak dulu hitung belakangan yang sukses. Iya, betul. Daripada lu hitung nggak dimulai ya nggak jalan juga sih. Ya karena kan kalau di apa ya, di tulisan bak truk belakang teman-teman sopir kita kan biasanya kita ini perintis bukan pewaris. Enggak, kalau gue kata-kata yang enak tuh. Jangan jadi
pengatur, kalau belum Donatur. jadi donatur. Itu beda. Itu bagi yang berhak. Iya. Iya. 3 senti. Berhak 3 senti. Kacau. Skip. Jadi gitu Om. Apa namanya, sebelum kita closing Om, aku tadi kita sudah ngobrol ya, ngobrol banyak segala macam. Ini loh teman-teman SPE. Iya, ini Spesialis teman-teman Bangka. PT SPE Saiku Putra Express dengan ownernya Pak Saiku atau Pak Eko, dari benar-benar menjadi bottom level di sopir dengan sendiri sampai sekarang sustain 40 unit walaupun cuma satu tujuan Bangka dan Belitung. Iya. Ini patut kita contoh nih teman-teman. Jadi buat teman-teman nggak usah takut kalau mau mulai apapun ya. Betul. Ya kalau kita sih bukan mendukung tabrak dulu, enggak. Tapi ini yang terjadi di kita ini nggak, teorinya tuh nomor 10. Tapi prakteknya 1 sampai 9. Dulu ada kecemplung ya Om ya. Iya. Buat cemplung. Iya. Pernah ditendang. Iya. Pernah dulu ada Om. Jadi ada oknum ya, driver kita pacaran, terus ceweknya minta dinikahin, sampai keluarganya datang ke kantor. ada. Lah, urusannya apa ini? Itu perjalanan bisnis itu yang kayak gitu-gitu yang jadi ketawa kadang-kadang. Bumbu-bumbunya seperti itu ada aja. Iya, kayak om aja yang tadi pagi gue ngeliat status. Jadi gue ngeliat status dia itu kocak lagi Om. Jadi terima karyawan baru ceritanya. Terus emaknya tuh WA. Ini anak jangan dikasih makan yang keras-keras ya. Terus kalau emang terjadi nanti perutnya jangan diurut. Dalam hati dia atur aja sendiri. Dia kan kerja, ya kan? Bukan gua ngasuh. Gua tahu pikiran itu. Gua bilang kacau juga. Ada yang kayak gitu. Saking percayanya sama kita. Nah, itulah salah satu bumbu maksud gua. Itulah bumbu di manajemen lah kalau kata gua. Akhirnya kan ada orang, lu terima orang kerja. Terus orang rumahnya WA. Jangan makan ini ya, dikasih makan ini. Kalau yang keras-keras di perutnya kram. Lah, lu top manajemen bro, ya enggak, lu bos, owner, di WA kayak gitu kan bingung. Enggak, berarti gini bro, temennya beliau nitip anaknya kan bisa jadi. Enggak, karyawan plus. Karyawan, dan istrinya yang WA. Ya, coba. Ada kayak gitu modelnya. Berarti saking percayanya istrinya ke beliau. Maksudnya nggak bagus sih. Iya. Ngasih tahu laki gua tuh nggak bisa makan keras-keras loh, ya kan? Nggak bisa loh, kalau makan keras-keras perutnya sakit. Kalau sakit jangan diurut. Beliin obatnya juga jangan sembarangan. Lah dia bingung. Ini apa? Kalau gue jadi bosnya, Bu, mau punya suami lagi nggak? Dibalas, ganti suaminya aja. Tapi ya kayak gitulah. Itu bumbu-bumbu yang tadi gue bilang Om. Jadi kemarin yang tadi gue bilang, sampai orang tua, orang tua cewek dateng nyariin driver, lu bayangin. Lah sampai ke gua ada driver berantem sama bininya WA juga ke gua tuh, orang gini-gini. Aduh, gua bilang. Tiba-tiba nongol. Muncul itu nomor nggak dikenal, miss call sampai 10 kali. Ini siapa? Ya teman-teman driver PCI ya. Ya kalau main rapi lah. Gua WA ke gua. WA ke saya nih. Pak, tolong Pak, ini saya istrinya ini. Nggak bisa dihubungin, katanya nariknya keluar kota terus. Padahal ada di sini. Nggak pulang-pulang. Ada tuh teman-teman driver PC ini. Jadi istri itu kan surga kalian juga. Iyalah. Iya, jadi ya mbok ya lu dijawab. Udah nikahin dia, lu tanggung jawab. Iya, ya kalau punya pos 2 jujur aja. Iya. Lebih baik minta izin, lebih baik minta maaf daripada minta izin, bro. Kalau udah minta maaf, udah terjadi, mau nggak bisa bilang apa-apa. Jangan sesat. Serius, laki-laki Pak, laki-laki wajar kalau pengen, ya cobain yang ada manggo-manggonya, tapi halal ya. Ya itu bebas. Ya apalagi driver bro, itu kalau di Islam udah sama dengan musafir. Karena setiap hari dia perjalanan lebih dari 80 kilo. Dia mampir ke rumah orang, saudara muslim wajib tuh dilayanin ya, makan segala macam. Karena ngejamu musafir itu pahalanya gede juga Om.
Betul sih. Ini salah ngejamunya. Saking all out semuanya dijamu sama dia. Siap tuh. Nah itu maksud gua, lu driver kalau lu ngejalanin sunahnya Nabi, lu sholat di kodol ya, kalau dibarengin itu pahala gede banget. Karena lu sendiri tuh ngejalanin perjalanan 80 kilo dalam sehari kan. Ya, Itu betul. kalau lu jalanin ibadah tuh keren banget, Keren bro. banget. Keren banget. Dan kalau amit-amit lu terjadi sesuatu, lu tuh syahid meninggalnya. Ya. Karena berjuang untuk keluarga. Untuk keluarga. Sama karyawan juga keluar dari rumah, amit-amit terjadi sesuatu dengan dia niatnya nyari uang buat keluarga, syahid untuk meninggalnya. Ya, betul. Iya. Betul. Gak perlu seperti ikut itu. perang atau bom bunuh diri, gak perlu. Iya, perang juga udah nggak ada sih bro kita. Mana? Selat Hormuz. Udah mau selesai. Udah perang lagi. Diserang lagi. Itu kayak bini gue itu kalau bentar-bentar marah, ngambek. Si bini gue. Tenang. Sensor. Om, sebelum kita tutup nih Om. Siap. Om kan dari titik 0 kilometer ya. Kilometer ya sampai dengan sekarang kan gua anggap udah 1.500 sekian gitu ya. Itu kan pasti punya prinsip-prinsip hidup, punya motivasi, kata-kata motivasi, punya motivasi diri untuk membangkitkan energi gitu ya. Contohnya apa? Banyak mungkin sedekah, ya kan? mungkin teman-teman di Ngebomers ini pengen janganlah dari Tipsnya apa sih Om? tipsnya apa, lalu motivasi, kata-kata motivasi apa, motivasi diri apa gitu loh. Bagi-bagi Om. Siap. Buat pahala buat kita juga. Iya. Kok bisa ya? Kenapa gua gak bisa? Iya. Apalagi itu. Intinya kalau untuk karyawan kalau buat karyawan jangan telat gajian. Oke. Buat karyawan jangan telat gajian. Ini khusus buat pengusaha nih ya. Untuk pengusahanya. Nah, untuk ownernya, Untuk lu ownernya. kalau ngegaji karyawan jangan sampai telat. Ya kan ada juga. Alhamdulillah kita nggak pernah ya. Alhamdulillah kan ada hadisnya juga kan. Ini usaha harus jujur kalau mau maju. Usaha harus jujur kalau mau maju. Itu kuncinya. Berarti ada 2 ya. Ya. Satu lagi tambah boleh. Usaha harus jujur kalau mau maju. Usaha harus jujur kalau mau maju. Kalau bohong-bohong dikit. Jangan. Ini kalau karyawan tuh tolong dijaga jangan sampai telat gajian. Oke. Sedekah juga ya wajib ya. Sedekah juga wajib. Ya. Apalagi untuk sedekah itu ke orang terdekat dulu Yap. Sebelum keluar. sebelum keluar. Berarti ya bener. Ke karyawan dulu. Yap. Apa hari Jumat kita beli nasi kotak. Iya. Seandainya karyawan 30 kita beli 50, sisanya baru keluar. Karyawan dulu. Nomor 1 ya. Iya. Iya kayak semalam gua ngadirin acara sebuah perusahaan Om. Yap. Itu acara emang dibikin buat si karyawan segitu banyaknya. Ya gue sebut ya CKL yang kemarin jadi bintang tamu kita juga. Halo Om Sega, Om Selamat, PT CKL. Ya gue datang malam itu, gue lihat euforianya karyawan tuh keren. Dan Ulang tahun apa sih itu? Gathering. Apa ya? Mungkin lebih ke hiburan aja. Buat karyawan kali. Betul. Ya. Jadi karyawan kalau senang kerja juga nyaman. Loyalitasnya naik dia. Yap. Jadi ya lu kalau marah-marah sama karyawan boleh, tapi abis marah-marah lu kasih duit, seneng dia. Tapi marah lagi. Iya. Habis kasih duit, Pak resign. Jadi ada tiga tadi ya. Yang pertama adalah bayarlah upah karyawan sebelum keringatnya kering atau tepat waktu. Yang kedua bekerjalah jujur. Yang ketiga adalah banyak sedekah ke orang-orang terdekat dulu. Ini kuncinya nih teman-teman Ngebomers. Kuncinya cuma 3 dari beliau ini ya. Ya tadi 3 sudah saya sebutin. Nah ini mungkin bisa dijaga. Ya mungkin buat kita juga. Betul. Pelajaran buat kita juga, pelajaran buat teman-teman juga Ngebomers. Gitu. Ngejalan, ada lagi Om? Ngejalan bisnis ya itu tadi 3 itu kalau udah jalan, insya Allah lah kalau lu ngerjain sesuatu tuh nyaman aja. Ya. Kata-kata mutir dari lu apa?
gua apa ya? Mutiaranya ya jangan capek aja untuk bekerja. Jangan capek untuk bekerja dari Om Imam. Jangan capek. Kalau lu? Kalau dari gua, sholat itu yang utama. Ih. Keselamatan setelahnya sholat. Itu harus spanduk di depan. Kan sekarang gua mau itu, bro. Oh gitu. Tadi di grup kita kan, bukan riak ya teman-teman, tapi paling tidak saya sudah mengingatkan untuk kebaikan, walaupun tidak dilaksanakan sama teman-teman, belum dilaksanakan sama teman-teman, paling tidak kita udah dicatat. Ya kan lebih enak tuh kita sholat berjamaah daripada nanti sebelum kita disolatin berjamaah. Betul gak? Serem lagi tuh. Kan gue bilang ngeri. Gue bilang ngeri gitu. Itu sih karena durasi juga sih Om. Sebenarnya masih banyak banget yang mau kita obrolin ya. Ini udah begini-gini aja. Apa sih? Gak ada. Ini dibawa begini-gini gitu loh. Gue bingung udah digini-giniin teman-teman. Ternyata udah hampir satu jam. Closing statement tadi sudah dari Om Saiku sudah disampaikan, ada 3 closing statement dari Om Imam, juga tadi sedikit dari saya juga. Kita tutup kali ya. Siap. Om Eko mungkin banyak kegiatan yang harus dilakukan, kita culik kok ya. Terima kasih teman-teman Ngebomers sudah menyaksikan episode 31 yang ke-31 hari ini. Karena sudah waktunya juga dan beliau juga masih banyak urusan, mungkin mau di tempat lain juga. Jangan lupa like, subscribe, and share Ngebomers episode 31. Sip. Nah, kita tutup. Terima kasih Om Eko. Terima kasih. Kita tutup ngobrol enak bareng Om. Terima kasih Om.